Oke, halo teman-teman sahabat Easy Finance Pro. Hari ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara merubah PPN 11% ke 12% untuk tahun 2025 ini ya, kayak gitu. Nah, dalam video ini kita akan ada dua cara merubahnya ya. Jadi teman-teman tolong pastikan menonton videonya sampai habis agar dapat poinnya kayak gitu ya, dan caranya nanti dipilih satu saja ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Nah, ini cara yang pertama. Misalnya saya ambil contoh kasus untuk menunjukkan hitungan PPN-nya menggunakan fitur pesanan penjualan ya teman-teman ya. Kayak gitu, ini saya punya dua pesanan penjualan, kita lihat. Oke. Nah, ini yang pertama PPN-nya masih 11% ya di bulan Desember 2024 kayak gitu ya. Nah, ini ternyata mau diproses di 2025, PPN-nya akan kita rubah menjadi 12%. Nah, gimana caranya? Gitu ya. Caranya kita bisa masuk ke daftar kayak gitu ya, kemudian daftar lain. Kemudian kita masuk ke kode pajak. Nah, ini yang cara yang pertama, kita langsung edit PPN 11%-nya menjadi 12%. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kita ganti nilai jadi 12%, kemudian keterangannya kita jadi 12%. Oke. Nah, ini sudah berubah menjadi 12% ya teman-teman ya. Nah, ini kita close, kayak gitu ya. Ini kita close lagi. Ini kalau kita buka lagi, oke, kalau kita lihat tulisannya memang sudah berubah menjadi 12%. Namun di sini masih 440.000, yaitu masih 11% ya teman-teman ya. Agar berubah menjadi 12% secara hitungannya juga, kayak gitu ya. Ini perlu kita unchecklist, kemudian checklist lagi. Nah, dia baru terupdate menjadi 12%. Kalau sudah kita simpan tutup. Gitu ya. Nah, kita buka lagi, nah sudah menjadi 12%. Nah, begitu juga yang satu lagi. Kayak gitu ya. Nah, ini walaupun 12% tulisannya, tetap secara hitungan masih 11%. Jadi perlu kita checklist lagi di sini ya. Kayak gitu. Nah, itu cara yang pertama. Oke. Nah, cara yang kedua, kayak gitu ya. Kita masuk ke daftar lain, kode pajak lagi. Kayak gitu ya. Kalau tadi kita langsung merubah di sini. Gitu ya. Ini saya kembalikan ke awal. Kayak gitu ya. Nah, ini kita nggak berubah di sini, tapi kita bikin baru, gitu ya. Jadi settingannya kita samain sama sebelumnya, tapi tarifnya kita bedain. PPN, gitu ya, 12%. Kodenya kita kasih yang lain, P misalnya. Kemudian keterangannya PPN 12%. Gitu ya. Nah, ini cara yang kedua, kayak gitu ya. Masukin lagi settingannya, PPN keluaran, PPN masukkan. Oke, nah cara yang kedua ini adalah kita bukan merubah tapi menambah, kayak gitu ya. Nah, di sini coba balikan lagi ke awal di sini menjadi 11% lagi ya, kayak gitu. Nah, kalau pakai cara yang kedua menambah, selain kita bikin kode pajak baru, kayak gitu ya, settingan customer dan barangnya perlu kita rubah. Kayak gitu, kita masuk ke daftar pemasok dan pelanggan. Kalau pelanggan kita buka di sini, di PT Bangun Perkasa. Kemudian ada di penjualan, nah ini, kita harus merubah satu persatu di data pelanggan, pemasok, dan barang. Kayak gitu ya. Nah, sini PPN 12%. Oke. Dan seterusnya. Di sini juga sama, PPN 12%. Satu persatu aja, pelan-pelan aja teman. Gitu ya. Nah, kemudian pemasok juga sama di sini. Buka pemasoknya, masuk ke pemasoknya, ke termin, iya betul termin, kemudian ganti 12%. Gitu ya. Nah, kalau di barang, di persediaan, barang dan jasa, kita cari barangnya, misalnya yang ini, sekian misalnya. Nah, di sini kodenya yang tadinya P, gitu ya, P itu artinya yang 11. Persennya tadi di settingan saya rubah jadi P yang 12%. Gitu ya. Nah, kalau pakai cara yang kedua ini, kayak gitu ya, ini inputan lama kita nggak akan terpengaruh. Kayak gitu. Nah, ini malah hilang ya kalau di YouTube. Jadi kita nggak ngedit yang lama. Gitu ya. Nah, kalau inputan yang baru, kita yang lama kita close atau di delete. Kayak gitu ya, kita bikin baru. Kalau di close gini aja buka, kemudian ditutup ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita bikin baru. Oke. Bangun Jaya Perkasa. Kayak gitu ya. Kemudian kita coba pilih aslinya. Gitu ya. Misalnya harganya 4 juta ya teman-teman. Gitu ya. Nah, ini otomatis dapat settingan baru. Kayak gitu. Nah, ini adalah cara yang kedua. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama ada kita langsung merubah kode pajak di sini. Daftar lain, kode pajak.
kita merubah langsung di sini, atau kita bikin yang baru. Tapi kalau bikin yang baru, artinya settingan pelanggan, pemasok, dan barangnya perlu dirubah juga. Oke, nah ini kurang lebih cara setting merubah PPN dari 11% menjadi 12%. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.